Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sih persamaan antara susu yang kita minum, kabut tebal di pagi hari, dan cat yang kita pakai untuk mewarnai dinding? Jawabannya ada pada satu konsep kimia yang super menarik, yaitu kolloid. Yuk, kita bahas tuntas dalam video kali ini. Jadi, apa itu kolloid? Bayangkan kamu mencampur dua zat. Kolloid adalah jenis campuran di mana partikel-partikel super kecil dari satu zat tersebar merata di dalam zat lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedakan kolloid dengan dua jenis campuran lain, larutan dan suspensi. Larutan, seperti air garam, partikelnya sangat kecil, kurang dari 1 nanometer. Campurannya terlihat bening dan homogen, tidak bisa disaring. Sebaliknya, suspensi, contohnya campuran pasir dan air. Partikelnya besar, lebih dari 100 nanometer. Campurannya keruh, gampang mengendap, dan bisa disaring. Nah, kolloid ini unik secara kasat mata. Ia terlihat homogen seperti larutan, tapi sebenarnya heterogen kalau dilihat pakai mikroskop. Kolloid juga punya banyak jenis, tergantung wujud zat yang tercampur. Kalau partikel padat tersebar dalam cairan, itu namanya sol. Contohnya tinta pulpen dan cat. Kalau cairan tersebar dalam cairan lain, namanya emulsi, seperti susu dan santan. Ada juga busa, yaitu gas yang terdispersi dalam cairan, contohnya busa sabun atau krim cukur. Lalu, kalau partikel padat melayang-layang di udara, itu disebut aerosol padat, seperti asap dan debu. Jadi, banyak sekali bentuk kolloid di sekitar kita. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru, sifat-sifat khas kolloid. Pertama, ada efek Tyndall. Kalau kamu sorotkan senter ke segelas air gula, cahayanya akan tembus lurus. Tapi, kalau kamu sorotkan ke segelas susu, berkas cahayanya akan terlihat jelas menyebar. Itulah efek Tyndall. Partikel kolloid menghamburkan cahaya. Contoh nyatanya adalah saat sinar matahari menembus celah jendela di ruangan berdebu atau sorot lampu mobil di jalanan berkabut. Sifat kedua adalah gerak Brown. Partikel kolloid itu tidak pernah diam. Mereka terus bergerak secara acak, zigzag, karena ditumbuk terus-menerus oleh molekul medium pendispersinya. Ketiga, muatan kolloid. Setiap partikel kolloid memiliki muatan listrik di permukaannya, bisa positif atau negatif. Selanjutnya, ada adsorpsi. Artinya, permukaan partikel kolloid bisa menyerap ion atau molekul lain. Sifat ini dimanfaatkan pada arang aktif yang sering kita taruh di kulkas untuk menyerap bau tak sedap atau pada obat norit untuk menyerap racun di perut. Lalu, ada dialisis, yaitu proses pemurnian kolloid dari ion-ion pemotor menggunakan membran semi-permeable. Prinsip ini sangat penting dalam dunia medis, terutama pada mesin cuci darah untuk penderita gagal ginjal. Darah adalah sistem kolloid, dan mesin dialisis membersihkannya dari zat-zat sisa metabolisme. Terakhir, ada elektroforesis. Karena bermuatan, partikel kolloid bisa bergerak jika diletakkan dalam medan listrik. Sifat ini sangat berguna di laboratorium, misalnya untuk memisahkan protein atau DNA. Lalu, bagaimana kolloid dibuat? Ada dua cara utama. Pertama, cara kondensasi, yaitu menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi partikel berukuran kolloid. Contohnya, mereaksikan dua gas untuk menghasilkan sol belerang. Kedua, cara dispersi, yaitu memecah partikel besar menjadi seukuran kolloid. Seperti yang sudah kita singgung, kolloid ada di mana-mana. Dalam makanan, kita punya susu, santan, mayones, keju, dan jeli. Di bidang kosmetik dan kesehatan, ada lotion, krim, salep, dan berbagai obat cair. Dalam industri, ada cat, tinta, sabun, dan deterjen. Bahkan di alam, kabut, awan, asap, dan debu adalah contoh sistem kolloid. Wah, ternyata dunia kolloid sangat luas dan dekat sekali dengan kita ya. Dari makanan di meja makan hingga proses canggih di laboratorium, semuanya melibatkan prinsip kolloid. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.